Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar video ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran, yaitu panjang busur. Panjang busur adalah bagian dari keliling lingkaran. Rumus panjang busur yaitu P busur sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali R. Contoh nomor 1, perhatikan gambar. Panjang busur AB jika jari-jarinya 21 cm adalah titik-titik cm. A 11, B 22, C 66, D 231. Penyelesaiannya terlihat jari-jarinya 21 cm, sedangkan alfa atau besar sudutnya 60 derajat. Langkah pertama, tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu P busur sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali R. Ganti alfa dengan 60 derajat, pi dengan 22 per 7, dan R dengan 21. Sehingga menjadi P busur sama dengan 60 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 21. Pi menggunakan 22 per 7 karena jari-jarinya bisa dibagi 7. Kemudian coret 60 derajat dan 360 derajat sama-sama dibagi 60 derajat. Sehingga menjadi 60 derajat dibagi 60 derajat hasilnya 1 per 360 derajat dibagi 60 derajat hasilnya 6. Sehingga P busur sama dengan 1 per 6 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 21. 21 dan 7 sama-sama bisa dibagi 7. 21 dibagi 7 hasilnya 3, 7 dibagi 7 hasilnya 1, sehingga menjadi P busur sama dengan 1 dikali 2 dikali 22 dikali 3 hasilnya 132. 6 dikali 1 hasilnya 6. 132 per atau dibagi 6 hasilnya sama dengan 22. Jawabannya B, 22. Nomor 2, perhatikan gambar. Jika panjang busur AB 88 cm, maka panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik cm. A 21, B 42, C 84, dan D 168. Penyelesaiannya terlihat panjang busurnya 88 cm. P busur sama dengan 88 cm. Sedangkan sudutnya atau alfanya sama dengan 60 derajat. Langkah pertama, tulis rumusnya terlebih dahulu. Karena yang ditanya R atau yang kita cari R jari-jari, maka ini tulis di sebelah kiri sehingga menjadi alfa per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali R sama dengan P busur. Ganti alfa dengan 60 derajat, pi dengan 22 per 7, P busur dengan 88, sehingga menjadi 60 derajat per 360 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali R sama dengan 88. Coret 60 derajat dan 360 derajat. Sehingga menjadi 1 per 6 dikali 2 kali 22 hasilnya 44 per 7 dikali R sama dengan 88. 1 dikali 44 hasilnya 44, 6 dikali 7 hasilnya 42, sehingga menjadi 44 per 42 R sama dengan 88. 44 per 42 pindah ke ruas kanan, tetap dikali namun posisinya dibalik, sehingga menjadi R sama dengan 88 dikali 42 per 44. Pertama dari 44 per 42 pindah ruas jadi 42 per 44.
88 dan 44 sama-sama dibagi 44. 88 dibagi 44 hasilnya 2. 44 dibagi 44 hasilnya 1. 2 kali 42, 84 dibagi 1 hasilnya tetap 84. Jawabannya C, 84. Nomor 3, perhatikan gambar. Jika panjang busur AB 44 cm, jari-jarinya 42 cm, maka besar sudut yang membentuk busur tersebut adalah titik-titik derajat. A. 30, B. 60, C. 120, D. 150. Penyelesaiannya terlihat panjang busurnya 44 cm, P busur sama dengan 44 cm, sedangkan jari-jarinya 42 cm, R sama dengan 42 cm. Langkah pertama, tulis rumusnya terlebih dahulu. Karena yang dicari adalah alfa, maka ini ditulis di sebelah kiri sehingga menjadi alfa derajat per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali R sama dengan P busur. Ganti R dengan 42, P busur dengan 44, dan pi dengan 22 per 7 sehingga menjadi alfa derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 42 sama dengan 44. Coret 7 dan 42 sama-sama bisa dibagi 7. 42 dibagi 7, 6. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Sehingga menjadi alfa derajat per 360 derajat dikali 2 kali 22 hasilnya 44 dikali 6 sama dengan 44. Semua angka di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi alfa derajat sama dengan 44 per dari kali menjadi bagi. 44 pertama di atas menjadi di bawah, begitu juga dengan 6-nya. Pertama dikali menjadi bagi atau di bawah. Dikali 360 derajat, pertamanya di bawah pindah ruas menjadi dikali atau posisinya di atas. 44 atas dan bawah dicoret. 44 dibagi 44 hasilnya 1, begitu juga dengan bawah hasilnya juga 1. 360 dengan 6 juga sama-sama dibagi 6. 360 dibagi 6 hasilnya 60. 6 dibagi 6 hasilnya 1. Sehingga menjadi A derajat sama dengan 1 dikali 60 hasilnya 60 per 1 dikali 1 hasilnya 1, sehingga 60 dibagi 1 hasilnya tetap 60, sehingga jawabannya B, 60. Nomor 4, jika panjang busur AB 44 cm dengan besar sudutnya 60 derajat, maka panjang busur CD dengan sudut 90 derajat adalah titik-titik cm. A. 55, B. 66, C. 88 atau D. 99. Penyelesaiannya terlihat panjang busur AB 44 cm dengan sudutnya yaitu 60 derajat. Sedangkan sudut CD 90 derajat. Langkah selanjutnya yaitu rumusnya P busur CD per P busur AB sama dengan alfa derajat CD per alfa derajat AB. Ganti P busur AB dengan 44, alfa derajat CD dengan 90 derajat, sedangkan alfa derajat AB dengan 60 derajat. Menjadi P busur CD per 44 sama dengan 90 derajat per 60 derajat. 44 pindah ke ruas kanan
menjadi P busur CD sama dengan 90 derajat per 60 derajat. Dari per atau bagi menjadi dikali 44. 90 derajat dan 60 derajat sama-sama dibagi 30. 90 derajat dibagi 30 hasilnya 3. 60 derajat dibagi 30 hasilnya 2. Sehingga P busur CD sama dengan 3 per 2 dikali 44. 44 dan 2 sama-sama dibagi 2. 44 dibagi 2 hasilnya 22. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga P busur CD sama dengan 3 dikali 22 hasilnya 66, dibagi 1 tetap hasilnya 66. Jawabannya B, 66. Nomor 5, perhatikan gambar. Jika panjang busur AB 88 cm, maka luas segitiga AOB tersebut adalah titik-titik cm pangkat 2. A. 1764 akar 3, B. 1766 akar 3, C. 1774 akar 3, D. 1776 akar 3. Penyelesaiannya diketahui panjang busurnya 88 cm, sedangkan alfa atau besar sudutnya 60 derajat. Langkah selanjutnya yaitu mencari R. Tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu A per 360 derajat dikali 2 dikali Pi dikali R sama dengan P busur. Ganti alfa dengan 60 derajat, Pi dengan 22/7 dan P busur dengan 88, sehingga menjadi 60 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali R sama dengan 88. Coret 60 derajat dan 360 derajat menjadi 1 per 6 dikali 2 kali 22 hasilnya 44 per 7 dikali R sama dengan 88. Lalu 1 dikali 44 hasilnya 44, 6 dikali 7 hasilnya 42 dikali R sama dengan 88. 44 per 42 pindah ruas kanan, tetap dikali namun dibalik posisinya, sehingga menjadi R sama dengan 88 dikali 42 per 44 sama dengan 84. 88 dan 44 sama-sama dibagi 44. 88 dibagi 44 hasilnya 2, sedangkan 44 dibagi 44 hasilnya 1. 2 kali 42 hasilnya 84, dibagi 1 tetap 84. Selanjutnya gambar segitiga AOB. Terlihat bahwa OA dan OB sama-sama jari-jari, maka panjangnya juga sama. Jari-jarinya tadi adalah 84, maka di sini OB 84 cm, OA juga 84 cm. Kemudian tarik garis dari O yang tegak lurus dengan garis AB, ya, yaitu sudutnya siku-siku. Pertama, sudut alfanya 60 derajat karena dibagi 2 menjadi 30 derajat dan 30 derajat. Sudut siku-siku adalah 90 derajat. Perhatikan, sudut pada segitiga totalnya 180 derajat. Nah, ini 30 derajat, ini 90 derajat, maka sisanya 60 derajat. Jadi totalnya harus 180 derajat. Perbandingan panjang sisi depan sudut istimewa yaitu 30 derajat dibanding 60 derajat dibanding 90 derajat adalah 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Nah, selanjutnya kita mencari panjang garis ini. Kita misalkan aja garis X, ya.
Garis X adalah panjang atau sisi di depan sudut 60 derajat. Nah, sedangkan yang sisi diketahui adalah sisi miring yaitu 84 cm, yaitu di depan sudut 90 derajat. Maka kita gunakan perbandingan 60 derajat dan 90 derajat, yaitu akar 3 dibanding 2, sehingga menjadi X sama dengan akar 3 per 2. Jadi banding atau bagi itu sama aja ditulis per 2. Akar 3 per 2 dikali sisi yang diketahui 84 sama dengan 42 akar 3. Jadi 84 dibagi 2 hasilnya 42, dikali akar 3 menjadi 42 akar 3. Jadi nilai X sama dengan 42 akar 3 cm. Garis X dalam lingkaran disebut apotema. Selanjutnya kita mencari garis ini ya, panjang sisi ini kita sebut saja Y. Y adalah panjang sisi di depan sudut 30 derajat. Maka kita gunakan perbandingan 30 derajat dan 90 derajat. Karena yang diketahui tadi yaitu sisi miring ya di depan 90 derajat. Maka Y sama dengan 30 derajatnya bernilai 1 per 90 derajatnya 2 dikali 84. Jadi 1 kali 84 dibagi 2 hasilnya 42. Ini di bawahnya juga bisa memakai 60 derajat ya, yaitu akar 3. Namun kalinya harus sisi di depan sudut 60 derajat yaitu X 42 akar 3. Sehingga Y sama dengan 42 cm. Karena ini 42 cm, ini juga 42 cm. Maka sudah didapat tinggi segitiga yaitu X sebesar 42 akar 3 cm, sedangkan alas segitiga yaitu AB jumlah dari 42 ditambah 42, sehingga menjadi luas segitiga AOB sama dengan alas kali tinggi per 2 atau dibagi 2 sama dengan alasnya tadi 42 ditambah 42 hasilnya 84 dikali tingginya 42 akar 3 per 2. Hasilnya 1764 akar 3. Jawabannya A. Kemudian kita akan belajar luas juring. Luas juring adalah bagian dari luas lingkaran. Rumusnya yaitu L juring sama dengan alfa per 360 derajat dikali pi dikali R pangkat 2. Contoh nomor 1, perhatikan gambar. Luas juring AOB jika jari-jarinya 21 cm adalah titik-titik cm pangkat 2. A 11, B 22, C 66, atau D 231. Penyelesaiannya terlihat bahwa jari-jarinya 21 cm, sedangkan alfa atau besar sudutnya 60 derajat. Langkah selanjutnya tulis rumusnya terlebih dahulu, yaitu L juring sama dengan alfa per 360 derajat dikali pi dikali R pangkat 2. Ganti alfa dengan 60 derajat, pi dengan 22 per 7, dan R pangkat 2 diganti menjadi 21 pangkat 2, sehingga menjadi L juring sama dengan 60 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 21 pangkat 2. Coret 60 derajat dan 360 derajat, sehingga menjadi L juring sama dengan 1 per 6 dikali 22 per 7 dikali 21 dikali 21. Coret 21 dan 7 sama-sama dibagi 7. 21 dibagi 7 3, 7 dibagi 7 1.
sehingga menjadi L juring sama dengan 1 dikali 22 dikali 3 dikali 21 hasilnya 1386 per 6 dikali 1 hasilnya 6. 1386 per atau dibagi 6 sama dengan hasilnya 231. Jawabannya D. Nomor 2, perhatikan gambar. Luas juring AOB 924 cm pangkat 2. Jari-jarinya adalah titik-titik cm. A. 44, B. 22, C. 42 atau D. 21. Penyelesaiannya diketahui luas jurinya 924. Alpanya atau sudutnya 60 derajat. Langkah pertama, tulis rumusnya terlebih dahulu. Karena yang ditanya jari-jari, maka ini ditulis di ruas kiri. Menjadi alfa per 360 derajat dikali pi dikali r pangkat 2 sama dengan luas juring. Ganti alfa dengan 60 derajat, pi dengan 22/7, L juring dengan 924. Menjadi 60 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali R pangkat 2 sama dengan 924. Coret 60 derajat dan 360 derajat. Menjadi 1/6 dikali 22/7 dikali R pangkat 2 sama dengan 924. Menjadi 1 dikali 22 hasilnya 22, 6 dikali 7 hasilnya 42. Jadi 22/42 dikali R pangkat 2 sama dengan 924. Pindah 22/42 ke ruas kanan. Tetap dikali namun posisinya dibalik. Menjadi R pangkat 2 sama dengan 924 dikali 42/22. Jadi 22/42 dibalik menjadi 42/22. Coret 924 dan 22 sama-sama dibagi 22. 924 dibagi 22 hasilnya 42. 22 dibagi 22 hasilnya 1. Sehingga menjadi R sama dengan akar 42 dikali 42/1 dikali 1 sama dengan 42/1 sama dengan 42. Jawabannya C. Nomor 3, perhatikan gambar. Luas juring AOB 231 cm pangkat 2. Jari-jarinya 14 cm. Maka besar sudutnya adalah titik-titik derajat. A. 60, B. 120, C. 135 atau D. 150. Penyelesaiannya diketahui luas juringnya 231 cm pangkat 2. Jari-jarinya 14 cm. Langkah pertama, tulis rumusnya terlebih dahulu. Karena yang ditanya alfa atau besar sudutnya, maka ini ditulis di luas kiri. Menjadi alfa derajat per 360 derajat dikali pi dikali R pangkat 2 sama dengan L juring. Ganti pi dengan 22/7, R dengan 14 dan luas juring dengan 231 sehingga menjadi alfa derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 14 pangkat 2 sama dengan 231. Menjadi alfa derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 14 pangkat 2 artinya 14 kali 14 hasilnya 196 sama dengan 231. Alfa sama dengan 231/196. Jadi dari kali pindah ruas ke kanan menjadi bagi atau per dikali 22/7 pindah ruas ke kanan tetap dikali namun angkanya dibalik menjadi 7/22 dikali
360 derajat, yang pertamanya per atau bagi pindah ruas jadi kali 360. Coret 231 dengan 22, sama-sama dibagi 11. 231 dibagi 11 hasilnya 21, 22 dibagi 11 hasilnya 2. Coret 196 dan 7, sama-sama dibagi 7. 196 dibagi 7 hasilnya 28, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Menjadi alfa sama dengan 21 per 28 dikali 1 dikali 360 hasilnya 360 per 2. Coret 21 dan 28 sama-sama dibagi 7. Menjadi alfa sama dengan 21 dibagi 7 hasilnya 3, 28 dibagi 7 hasilnya 4 dikali 360 per 2. Alfa sama dengan 3 kali 360 hasilnya 1080 per 4 kali 2 8. 180 per atau dibagi 8 hasilnya sama dengan 135. Jawabannya C. Soal nomor 4, jika luas juring AB 210 cm pangkat 2 dengan besar sudut 60 derajat, maka luas juring CD dengan sudut 90 derajat adalah titik-titik cm pangkat 2. A. 155, B. 165, C. 315, atau D. 450. Penyelesaiannya diketahui luas juring AB sama dengan 210 cm pangkat 2 dengan sudutnya 60 derajat. Besar sudut CD adalah 90 derajat. Untuk mencari luas juring CD menggunakan rumus L juring CD per L juring AB sama dengan alfa derajat CD per alfa derajat AB. Ganti L juring AB dengan 210, alfa derajat CD dengan 90 derajat, dan alfa derajat AB dengan 60 derajat. Sehingga menjadi L juring CD per 210 sama dengan 90 derajat per 60 derajat. Pindah ruas 210 dari kiri ke kanan, dari bagi menjadi kali, menjadi L juring CD sama dengan 90 derajat per 60 derajat dikali 210. Coret 90 derajat, sama-sama dibagi 30. 90 derajat dibagi 30 hasilnya 3, 60 derajat dibagi 30 hasilnya 2. L juring CD sama dengan 3 per 2 dikali 210. Coret 210 dibagi 2 yaitu 105. 2 dibagi 2 hasilnya 1. L juring CD sama dengan 3 dikali 105 hasilnya 315. Jawabannya C. Demikian penjelasan tentang materi panjang busur dan luas juring. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.